Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Maurin Maulidia, Prodi Hubungan Internasional Universitas Peradaban. Di sini saya akan membahas tentang Economic and Monetary Union in the Euro. Jadi konsen yang akan dibahas ada 4. Yang pertama, mengapa kita membutuhkan persatuan ekonomi, moneter, dan euro. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan persatuan ekonomi dan moneter dan dalam praktiknya. Yang ketiga, bagaimana Uni Eropa bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan. Dan yang keempat, outlook. Di sini akan menjelaskan proses menuju kesatuan ekonomi dan moneter yang dalam dan asli. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu mengapa dibutuhkan persatuan ekonomi dan moneter dan euro. Sebelumnya kita menjawab dulu pertanyaan tentang mengapa sih akhirnya euro ini diadopsi. Jadi meskipun sudah menjadi hal yang lumrah seperti yang sekarang ini, tapi euro ini nggak muncul sekejap gitu, nggak tiba-tiba muncul, tapi ada historinya. Semuanya berawal dari pasca perang, ketika pada saat itu yang diprioritaskan adalah memastikan perdamaian yang benar-benar damai, yang diminta adalah perdamaian abadi, dan merekonstruksi ekonomi Eropa dengan memperkuat kerjasama antar negara, terutama dalam perdagangan bebas. Terus di luar dimensi ekonominya, sebenarnya euro ini adalah simbol nyata yang kuat dari persatuan identitas dan kerjasama di Eropa. Bicara tentang euro ini telah menjadi tonggak dalam proses integrasi Eropa untuk menciptakan persatuan yang semakin erat di antara masyarakat Eropa. Euro juga telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga di Uni Eropa dari 18 negara yang berbeda. Sejumlah aturan khusus juga berlaku untuk negara-negara di kawasan euro ini, mengingat fakta mereka ini kan mempunyai kesamaan yang sudah berlangsung dari tahun 2002, dan euro ini digunakan oleh 330 juta orang untuk kebutuhan sehari-harinya, untuk mereka menabung, untuk mereka bertransaksi, untuk mereka berinvestasi untuk masa depan. Euro menjadi mata uang yang berarti di sana, dan euro juga merupakan mata uang yang terpenting di dunia setelah dolar. Selanjutnya, sejarah singkat tentang euro. Yang pertama dilandasi dari Perjanjian Roma pada tahun 1957 berdasarkan rekonstruksi Eropa secara bertahap. Yang kedua, karena adanya ambisi jangka panjang, di mana pada saat itu gagasan ekonomi dan monetary union atau EMU terintegrasi dengan satu kebijakan moneter dan menginginkan satu mata uang. Pada saat itu ambisinya yaitu menginginkan adanya satu mata uang, karena melihat latar belakang dolar Amerika Serikat yang pada saat itu lemah dan adanya krisis minyak dan adanya ketidakstabilan mata uang. Kemudian yang ketiga, harmonisasi sistem moneter Eropa, pendahulu ekonomi dan serikat moneter diluncurkan pada tahun 1979 untuk menstabilkan nilai tukar, membatasi mata uang fluktuasi, dan mengekang kenaikan harga atau inflasi. Yang keempat, persatuan ekonomi dan moneter atau EMU berdasarkan perjanjian pada tahun 1992 tentang Uni Eropa, yang lebih dikenal dengan perjanjian Maastricht. Uni Eropa ini pemerintah setuju untuk meluncurkan EMU. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan pasar tunggal, mendirikan Bank Sentral Eropa atau ECB, dan menyampaikan mata uang tunggal yang stabil pada akhir abad ini. Kemudian yang kelima, euro disaku. Uang kertas dan koin euro ini diperkenalkan sebagai mata uang tunggal baru di tahun 2002, menggantikan mata uang nasional pada saat itu seperti franc Prancis, tanda Jerman, dan peseta Spanyol di 12 negara Eropa. Saat ini jumlah negara di Uni Eropa
yang berpartisipasi di euro berkembang dari 12 menjadi 18. Adapun negara yang termasuk dalam kawasan euro ini ada Belgia, Jerman, Irlandia, Spanyol, Prancis, Italia, Luxembourg, Belanda, Austria, Portugal, Finlandia, Yunani, Slovenia, Siprus, Malta, Slovakia, Estonia, dan Latvia. Kemudian apa sih manfaat ekonomi dan moneter dan euro ini? Yang pertama, manfaat dalam menopang euro. Ini berkaitan dengan kebijakan moneternya, yaitu tentang stabilitas harga dan suku bunga, kemudian kebijakan ekonomi dan aspek kebijakan fiskal, untuk membatasi defisit dan hutang tahunan pemerintah. Ini bertujuan untuk menyediakan lingkungan ekonomi yang stabil dan ramah. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk memastikan euro ini kuat dan stabil. Yang kedua, memastikan stabilitas harga. Di sini EBC bertanggung jawab atas kebijakan moneter, termasuk mencetak uang untuk di kawasan di kawasan euro. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga stabilitas konsumen dan untuk menjaga nilai euro. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi. Penyatuan ekonomi dan pasar tingkat di Eropa ini membawa manfaat besar, yaitu meningkatkan efisiensi internal, daya saing, dan ketahanan baik dalam perekonomian Uni Eropa secara keseluruhan maupun dalam perekonomian di masing-masing negara bagian dari Uni Eropa ini. Yang keempat, euro dinilai praktis untuk warga negara. Karena mata uang tunggal ini menciptakan keuntungan yang terlihat bagi siapapun yang berpergian antar negara-negara di kawasan euro ini. Yang kelima, euro ini baik untuk bisnis. Euro memiliki keuntungan yang signifikan untuk bisnis di Eropa. Misalnya suku bunga stabil yang dipromosikan oleh Serikat Ekonomi dan Moneter ini sangat membantu untuk perusahaan berinvestasi lebih banyak dalam pekerjaan dan penciptaan kekayaan. Yang keenam, euro adalah pemain global. Euro ini melayani Eropa secara keseluruhan. Ini memberi Eropa suara yang lebih kuat dan pengaruh ekonomi yang lebih besar dalam perdagangan global. Selanjutnya pembahasan kedua, yaitu apa serikat ekonomi dan moneter dan dalam praktiknya. Di sini kita akan membahas prinsip umum dan untuk stabilitas dan pertumbuhan. Persatuan ekonomi dan moneter sebenarnya adalah istilah umum yang menyatukan beberapa kebijakan berbeda yang mana dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Uni Eropa dan untuk menjaga kekuatan dan stabilitas euro. Persatuan ekonomi dan moneter ini mencakup kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan pembuatan kebijakan ekonomi. Kemudian apa sih yang terjadi apabila aturan-aturan yang sudah berlaku ini dilanggar? Jika Komisi Eropa menemukan bahwa negara di Uni Eropa ini melanggar aturan Fakta Pertumbuhan dan Stabilitas Umum tentang defisit atau hutang, negara tersebut bisa mulai prosedur untuk memperbaikinya. Jika pelanggarannya tidak bersifat sementara atau luar biasa, Komisi akan merekomendasikan Menteri Keuangan untuk meluncurkan proses terhadap negara tersebut dengan menggunakan defisit yang lebih sesuai prosedur. Kecuali mayoritas dari Kementerian Keuangan ini, Kementerian Keuangan di Uni Eropa menolak rekomendasi tersebut. Negara yang bersangkutan harus menyampaikan rencananya secara rinci untuk membawa defisit atau tingkat utangnya ini dalam batas yang ditetapkan oleh Fakta dan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Aturan ini juga sudah disetujui oleh semua negara di kawasan Uni Eropa dan institusi Uni Eropa. Di sini menunjukkan ya bahwa pengambilan keputusan ekonomi adalah masalah yang menjadi perhatian bersama dan tanggung jawab bersama, terutama di kawasan euro. Sementara aspek pemantauan stabilitas dan fakta pertumbuhan berlaku untuk semua negara di Uni Eropa. Serta denda untuk pelanggaran aturan hanya dapat dikenakan pada negara-negara di kawasan euro saja. Kemudian siapa sih yang mengelola ekonomi dan serikat moneter? Jadi ini adalah tanggung jawab bersama Persatuan Ekonomi dan Moneter yang dikelola oleh beberapa
negara di Uni Eropa dan lembaga nasional. Masing-masing di sini punya perannya sendiri-sendiri. Proses pengelolaan ini dikenal sebagai tata kelola ekonomi dan melibatkan aktor-aktor seperti Komisi Eropa, Dewan Eropa, The Euro Summit, Menteri Uni Eropa, Eurogroup, Parlemen Eropa, dan lain-lain. Kemudian bagaimana krisis ekonomi dan keuangan ini terjadi? Krisis ini kan sangat mempengaruhi banyak negara baik di dalam maupun di luar kawasan Euro sejak akhir tahun 2019 sebenarnya. Pada saat itu merupakan puncak dari beberapa krisis. Faktornya adalah masalah keuangan atau perbankan, krisis ekonomi, dan krisis hutang negara. Ditambah pada saat itu terjadi kesulitan orang-orang di beberapa negara di Uni Eropa. Rulesnya adalah dari tahun 2000 sampai 2006 mulai terjadi hutang dan adanya perbedaan ekonomi. Kemudian tahun 2007 sampai 2008 terjadi krisis keuangan global. Kemudian tahun 2009 mulai masuk ke fase krisis ekonomi. Tahun 2010 sampai 2012 masuk krisis hutang negara, dan hingga akhirnya tahun 2013-14 mulai pulih dari krisis. Pembahasan yang ketiga adalah bagaimana Uni Eropa bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan. Uni Eropa muncul lebih kuat karena muncul dengan bersama-sama. Dari krisis ini, pelajaran yang bisa dipetik adalah meningkatkan kerjasama sejauh mana Uni Eropa dan terutama negara-negara di kawasan Euro ini saling mengandalkan satu sama lain untuk berkembang. Jadi jika satu berhasil, yang lain juga mendapatkan manfaat, dan jika salah satu goyah, yang lain juga menderita. Di sini saling menjaga solidaritas. Negara-negara di kawasan Euro ini dibantu oleh Irlandia, Yunani, Siprus, dan Portugal yang diberi bantuan keuangan bersyarat, terutama untuk membantu mereka menghindari akumulasi hutang yang berlebihan. Sementara itu, di Spanyol diberikan bantuan keuangan bersyarat untuk memperbaiki sektor perbankannya. Kemudian, bagaimana sih tahapan keluar dari krisis itu? Dalam proses pemulihan krisis, Uni Eropa telah mengambil tindakan tegas untuk mencegah masa depan krisis untuk memulihkan pertumbuhan dengan koordinasi yang lebih baik dalam pengambilan keputusan ekonominya atau kebijakannya. Tahapan yang pertama yaitu semester Eropa, di mana pendekatan baru untuk kerjasama ekonomi Eropa 2020 adalah strategi dari Uni Eropa untuk pertumbuhan ekonomi dan dalam rangka penciptaan lapangan kerja hingga tahun 2020. Jadi landasan ini ditetapkan pada tahun 2010 sebagai siklus tahunan koordinasi kebijakan ekonomi dan dialog yang melibatkan lembaga-lembaga Eropa, pemerintahan Uni Eropa, dan Parlemen Nasional. Tahapan yang kedua yaitu strategi komprehensif yang harus dijamin stabilitas keuangannya. Upaya pencegahan yang diperkuat dari defisit dan hutang yang berlebihan ini dalam rangka untuk menghindari penumpukan defisit dan hutang yang berlebihan. Fakta stabilitas dan pertumbuhan ini diperkuat pada Desember tahun 2011 ketika paket baru undang-undang Uni Eropa ini diberlakukan. Adapun strategi yang diambil adalah yang pertama reformasi, membuat fakta stabilitas dan pertumbuhan lebih transparan dan mengikat. Yang kedua perjanjian tentang stabilitas, koordinasi dan pemerintahan dalam bidang perekonomian dan serikat moneter. Yang ketiga dukungan finansial bagi mereka yang paling membutuhkan. Yang keempat dana penyesuaian globalisasi Eropa, dan dukungan ini merupakan instrumen yang lain yang digunakan untuk mengurangi dampak negatif dari krisis yang telah terjadi. Yang ketiga, mengantisipasi dan memperbaiki kesalahan utama pada ekonomi. Bagian ini mengungkap kedalaman ketidakseimbangan ekonomi antara negara-negara di Uni Eropa. Misalnya dalam hal daya saing dan produktivitas. Ketidakseimbangan ini menjadi masalah yang utama di negara-negara kawasan Euro karena bekerja sama di bawah sistem yang sama. Berarti misalnya negara-negara tersebut tidak bisa untuk sementara waktu mengkompensasi hilangnya daya saing, caranya itu dengan menyesuaikan nilai tukar untuk mendevaluasi mata uang mereka.
Karena semakin sedikit tidak ada keseimbangan ekonomi antar negara-negara di Uni Eropa, maka Uni Eropa ini akan semakin kuat, dan terutama kawasan Euro ini menjadi kuat sebagai blok ekonomi. Namun untuk memutus lingkaran setan antara bank dengan hutang negara, para pemimpin di Uni Eropa ini menyadari bahwa sektor keuangan yang lebih kuat saja itu nggak cukup, nggak menjamin, terutama di negara-negara kawasan Euro di mana pendekatan yang lebih terintegrasi dilakukan. Oleh karena itu, mereka berkomitmen pada perbankan serikat pada bulan Juni tahun 2012. Komisi sejak itu telah membuat pengawasan bank kawasan Euro mulai Januari 2015. Langkah-langkah ini mengatur instrumen Uni Eropa untuk merestrukturasi bank-bank yang gagal. Keempat, pengawasan bank yang lebih ketat dalam melindungi pembayaran pajak. Krisis utang negara terkait dengan krisis keuangan karena tidak adanya kerangka kerja tingkat Uni Eropa untuk mengawasi perilaku bank. Pemerintah Uni Eropa harus menyelamatkan sejumlah bank, baik secara individu maupun dengan sembarangan menggunakan uang pembayar pajak tersebut. Itu berkontribusi pada peningkatan hutang, resesi, dan pada akhirnya krisis sosial yang berkepanjangan. Selanjutnya, outlook, yaitu menuju persatuan ekonomi dan moneter yang dalam dan asli. Rangkaian krisis yang sudah terjadi sejak tahun 2008 di Eropa dan di seluruh dunia telah menjadi salah satu yang paling terpukul sejak depresi hebat tahun 1930-an. Di sini juga ujian bagi solidaritas dan integrasi Eropa, dan dengan bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, negara-negara Uni Eropa dan Uni Eropa telah mengatasi krisis dan meletakkan dasar bagi pemulihan ekonomi. Di sini Uni Eropa juga telah memperkuat kapasitas manajemen krisisnya di beberapa bidang untuk memastikan bahwa negara-negara kawasan Euro, khususnya untuk menghindari akumulasi hutang yang tidak berkelanjutan, menangani ketidakseimbangan ekonomi dan tidak menempatkan pembayaran pajak dalam kesulitan untuk menyelamatkan bank-bank yang gagal di masa depan. Sementara kemajuan besar telah dicapai, penyatuan ekonomi dan moneter belum selesai. Pada tahun 2012, Komisi menerbitkan cetak biru untuk Serikat Ekonomi dan Moneter yang dalam dan asli sebagai kontribusi untuk diskusi yang sedang berlangsung tentunya tentang masa depannya. Secara konkret ada beberapa usulan yang ditujukan untuk kawasan Euro. Yang pertama, persatuan perbankan dengan pengawasan ketat terhadap pasar keuangan dan bank untuk memastikan bank berperilaku secara bertanggung jawab dan untuk melindungi pembayaran pajak. Yang kedua, persatuan ekonomi yang lebih dalam untuk menopang serikat moneter. Kemudian persatuan fiskal untuk memastikan keuangan publik yang sehat dan untuk memperdalam solidaritas keuangan antar negara pada saat krisis. Sementara serikat perbankan saat ini diberlakukan di negara-negara kawasan Euro. Serikat ekonomi dan fiskal yang lebih dalam akan membutuhkan perubahan pada perjanjian Uni Eropa. Kerjasama yang lebih erat di bidang perbankan, ekonomi, dan kebijakan fiskal perlu berjalan seiring dengan mekanisme yang lebih kuat untuk melegitimasi keputusan yang diambil bersama, memastikan akuntabilitas demokratis yang diperlukan dari pemerintah, yang diperlukan oleh pemerintah Eropa, dan partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan Uni Eropa. Singkatnya yaitu persatuan politik yang benar. Oke, demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.